Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ama Agidia Ningrum di Rumah Peradaban SNC Tarakan. Kali ini saya akan berbagi tips dan ilmu tentang parenting yang sedang saya pelajari. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tips berkomunikasi yang baik dengan anak. Komunikasi dengan anak itu gampang-gampang susah. Terlalu keras ataupun terlalu lembut akan sama-sama berdampak kurang baik terhadap anak. Nggak cuma itu, kadang sebagai orang tua, kita juga cuek dengan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa berdampak besar dalam tumbuh kembang anak. Nah, komunikasi yang baik dengan anak-anak adalah bagaimana mendorong anak untuk mau berbicara dengan orang tuanya. Sehingga anak dapat memberitahu apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Sebaliknya, kita juga dapat benar-benar mendengarkan dan merespon terhadap segala hal. Jadi, bukan hanya hal-hal yang baik atau kabar baik, tetapi juga kemarahan, rasa malu, kesedihan, dan ketakutan. Sama halnya dengan melatih keterampilan berkomunikasi dengan anak juga bisa dilatih. Ini dia tipsnya. Tips yang pertama, dengarkan, dan dengarkan. Ketika anak ingin ngobrol, yuk berhenti sebentar dari kegiatan yang sedang dilakukan. Karena jika kita terus melakukan kegiatan, nanti akan berpikir kita tidak peduli dan tidak punya waktu terhadap mereka. Jangan sampai kita melewatkan perasaan khawatir dan ketakutan yang anak kita rasakan. Tanpa disadari, mungkin kita hanya ingin didengar tanpa harus diberikan saran atau komentar. Untuk itu, kita harus ingat untuk lebih banyak mendengar. Seperti contoh, coba beritahu lebih banyak. Wow, terus, apalagi? Atau dengan kata lain, iya, mama mengerti. Tapi, ya ampun, masa bisa begitu? Ayo, ceritain, mama dengerin kok. Seperti itu contohnya. Tips yang kedua, jangan berteriak karena marah atau frustasi. Wajar jika kita marah saat anak melakukan kesalahan. Tapi jangan membiasakan berteriak-teriak saat marah. Karena hanya akan menimbulkan trauma dan membuatnya menjauh. Bahkan membenci kita sebagai orang tua karena perlakuan tersebut. Penting sekali anak tahu kalau kita marah atas kesalahan yang dia lakukan. Tapi sebaliknya, jangan diekspresikan dengan berteriak atau berkata dengan keras. Ketimbang begitu, akan lebih konstruktif jika kita mengajak anak dengan berdiskusi, memberitahu kesalahan dan konsekuensinya. Dengan begitu, anak-anak juga akan belajar untuk mendengarkan dan percaya saat kita berbicara kepada mereka dengan jujur dan tenang. Tips yang ketiga, jadi sumber penguat anak.
Bila anak menceritakan semua hal yang mereka alami atau rasakan, mereka seharusnya merasa lega setelahnya. Bukan sebaliknya, malah merasa bersalah atau bahwa mereka adalah sumber kekecewaan bagi orang tuanya. Nah, mereka akan merasa bersalah ketika kita langsung menghakimi tanpa melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Ketika anak mendatangi kita dengan masalah atau situasi, baiknya tawarkan telinga kita dan juga kata-kata penghiburan. Seperti contoh, "Mama yakin kamu bisa, Nak. Mama di sini buat bantu kamu." Atau satu lagi, "Mama juga pernah kok mengalami ini waktu seumuran kamu." Tips yang keempat, hindari pertanyaan beruntun. Ketika anak sedang membicarakan masalahnya dengan kita upayakan untuk tidak mengambil alih obrolan, meskipun topiknya mengecewakan kita. Mungkin kita tergoda untuk membombardir anak dengan aneka pertanyaan yang membuat anak merasa tersudut dan tidak tahu harus mendapat penguatan dari mana. Saat seperti ini, setelah banyak mendengar, baiknya kita tanya baik-baik, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lalu, tanya ke anak, bagaimana solusi yang bisa dilakukan. Nah, disinilah kita berperan untuk membantu mengarahkan anak untuk mendapat solusi terbaik. Tips yang kelima, jangan pernah malu minta maaf ke anak. Jika kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik di depan anak, yuk segera katakan maaf. Akui bahwa kita sebagai ibunya juga manusia dan bisa membuat kesalahan. Kadang-kadang nih, meski kita yang berbuat salah, karena alasan gengsi, kita malas minta maaf dan malah mencari kambing hitam. Jika ini masih kita lakukan, yuk buang kebiasaan buruk ini. Soalnya anak akan belajar dari hal-hal yang kita lakukan. Demikian tips komunikasi yang baik dengan anak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.